Abad 21 bisa dikatakan sebagai abad yang kritis dalam sejarah hidup manusia dan sering disebut abad globalisasi. Setiap perubahan sangat jelas terlihat di segala bidang kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat dunia semakin sempit. Karena kecanggihan teknologi, beragam informasi dari berbagai sudut dunia mampu diakses dengan instan oleh siapapun dan dari manapun. Namun demikian, pada abad 21 ini banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh manusia. Permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman, antara lain krisis ekonomi global, pemanasan global, terorisme, masih rendahnya kesadaran budaya, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan, dan lain sebagainya. Guru sangat berperan dalam membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada abad 21 ini. Terdapat 7 tantangan guru di abad 21 menurut Susanto tahun 2010, yaitu Teaching in Multicultural Society, yaitu mengajar masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan kompetensi multibahasa. Teaching for the Construction of Meaning, yaitu mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Teaching for Active Learning, yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. Teaching and Technology, yaitu mengajar dengan melibatkan teknologi. Teaching with New View About Ability, yaitu mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Teaching and Choice dan Teaching and Accountability. Yahya pada tahun 2010 menambahkan beberapa tantangan guru di abad 21, yaitu pendidikan yang berfokus pada karakter building, pendidikan yang peduli perubahan iklim, entrepreneurial mindset, membangun learning community, dan kekuatan bersaing bukan lagi kepandaian, tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak. Untuk dapat menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada pada abad ke-21, seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi-kompetensi seperti kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang kualitatif. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Jenis kompetensi ini meliputi penguasaan substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, penguasaan struktur dan materi kurikulum bidang studi, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, pengorganisasian materi kurikulum bidang studi, dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah kompetensi pedagogi. Jenis kompetensi ini meliputi yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik. Yang ketiga, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 8. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Jenis kompetensi ini meliputi yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik.
Yang ketiga, memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Yang keempat, mengevaluasi kinerja sendiri. Dan yang kelima, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dan kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini meliputi yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang kelima, memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Menurut Profesor Dr. Haris Supratno, sebagai guru yang profesional, selain memiliki 4 kompetensi yang telah dijelaskan sebelumnya, guru harus memiliki ciri-ciri profesional seperti memiliki wawasan global, memiliki daya ramal ke depan, memiliki kecerdasan, kreativitas, dan inovasi, memiliki kemampuan bermasyarakat, menguasai iptek, memiliki jiwa dan wawasan kewirausahaan, memiliki akhlakul karimah, memiliki keteladanan, bekerja secara efisien dan efektif, dan menguasai bahasa asing. Tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar pembelajaran yang dianjurkan oleh Komisi UNESCO untuk pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Keempat pilar tersebut menuntut seorang guru untuk kreatif, bekerja secara tekun, dan meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan tuntutan tersebut, seorang guru akhirnya dituntut untuk berperan lebih aktif dan lebih kreatif. Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai yang pertama, pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Yang kedua, wakil masyarakat di sekolah, yaitu sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkan. Yang keempat, penegak disiplin, yaitu menjaga agar para peserta didik melaksanakan disiplin. Yang kelima, pelaksana administrasi pendidikan, yaitu bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Yang keenam, pemimpin generasi muda, yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan. Yang ketujuh ini adalah sebagai penerjemah kepada masyarakat, yaitu menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Bila dipandang dari segi pribadinya, seorang guru berperan sebagai yang pertama, pekerja sosial, yaitu seseorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, pelajar dan ilmuwan, yaitu seseorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Yang ketiga, orang tua, yaitu guru sebagai wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Yang keempat, model keteladanan, yaitu model perilaku yang harus dicontoh oleh para peserta didik. Yang kelima adalah pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Nah, dari sudut pandang secara psikologis, guru berperan sebagai yang pertama, pakar psikologi pendidikan, yaitu seseorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Yang kedua, seniman dalam hubungan antar manusia, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik.
sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pembentuk kelompok, yaitu orang mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, catalytic agent atau inovator, yaitu seseorang yang mampu menciptakan suatu pembaruan untuk menciptakan suatu hal yang lebih baik. Yang kelima, yang dan terakhir ini adalah petugas kesehatan mental, yaitu seseorang yang bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Untuk menghadapi tantangan yang ada pada abad 21, diperlukan guru yang benar-benar profesional dalam konteks kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi tersebut antara lain yang pertama, kemampuan antisipasi. Kemampuan antisipasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya masalah, baik dalam proses pembelajaran maupun masalah yang mungkin timbul di luar pembelajaran. Yang kedua, kemampuan mengenali dan mengatasi masalah. Seorang pendidik perlu melakukan pendekatan terhadap peserta didiknya untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya, baik itu berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasi. Seorang guru harus mampu mengakomodasi perbedaan yang terdapat pada peserta didiknya. Perbedaan di sini dapat berupa kebutuhan antara satu individu dengan individu lain. Yang keempat, kemampuan melakukan reorientasi. Guru perlu menentukan acuan-acuan apa saja yang akan dicapai sebagai pendidik. Guru juga harus mampu melakukan reorientasi, yaitu meninjau kembali satu wawasan dan menentukan serta membuat peserta didiknya yakin dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, kompetensi generik. Kompetensi generik merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik yang di dalamnya mencakup strategi kognitif dan dapat pula dikenal dengan sebutan kemampuan kunci-kunci, kemampuan inti, kemampuan esensial, dan kemampuan dasar. Yang keenam, keterampilan mengatur diri. Seorang guru bisa menjadi seorang guru yang profesional dan berbudi luhur jika ia dapat mendorong, mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan semua sumber daya pribadinya. Oleh karena itu, keterampilan mengatur diri bagi seorang guru adalah sangat mutlak diperlukan agar dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik. Yang ketujuh, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di lingkungan sosial, sekolah, usaha, dan perkantoran. Jika keterampilan komunikasi dimiliki oleh seorang guru, maka akan meminimalisasi konflik sekaligus membuka peluang sukses. Yang kedelapan, kemampuan mengelola orang dan tugas mengelola orang dengan mengenali emosi orang lain berarti memiliki empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Penugasan keterampilan ini membuat guru lebih efektif dalam berkomunikasi dengan peserta didiknya. Dari segi tugas, guru berfungsi memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat dan memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual siswa. Yang kesembilan, kemampuan mobilisasi pengembangan dan perubahan. Kemampuan berarti guru berfungsi melakukan kegiatan kreatif, menemukan strategi, metode, cara-cara, atau konsep-konsep yang baru dalam pembelajaran agar pembelajaran bermakna dan melahirkan pendidikan yang bermakna.